Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman solih dan solihah? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama pelajaran 8. Mari membaca Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2-3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13. Materi PAI dan Budi Pekerti kelas 6. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar, kita dimudahkan untuk memahami pelajaran. Oke, tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mempelajari ini, siswa diharapkan dapat membaca dan menghafalkan penggalan surat Al-Ma'idah ayat 2-3 dan juga Quran surat Al-Hujurat ayat 12-13. Kemudian, siswa juga bisa mengetahui makna surat Al-Ma'idah ayat 2-3 dan surat Al-Hujurat ayat 12-13 dengan benar. Yang terakhir, diharapkan siswa bisa menulis surat Al-Ma'idah ayat 2-3 dan surat Al-Hujurat ayat 12-13 dengan benar. Yuk, langsung saja kita mulai untuk peta konsepnya, yaitu anak-anak, nanti kita akan belajar untuk membaca penggalan surat Al-Ma'idah ayat 2-3 dan juga Al-Hujurat ayat 12-13. Kemudian siswa juga akan memahami, belajar bersama-sama tentang hukum bacaannya. Dan yang terakhir adalah makna surat Al-Ma'idah ayat 2-3 dan juga Al-Hujurat ayat 12-13. Langsung saja kita mulai dari surat Al-Ma'idah ayat 2-3. Surat Al-Ma'idah terdiri dari 120 ayat. Surat Al-Ma'idah artinya hidangan, termasuk surat Madaniyah. Surat tersebut dinamakan Al-Ma'idah karena ada kaitannya dengan kisah Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya. Pada waktu itu, pengikut-pengikut setia Nabi Isa alaihissalam meminta kepada Nabi Isa alaihissalam agar Allah menurunkan untuk mereka Al-Ma'idah, artinya hidangan dari langit. Hal itu tercantum dalam surat Al-Ma'idah ayat 112. Nah, kita akan mempelajari tentang penggalan dari surat Al-Ma'idah. Kita baca bersama-sama yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Di sini ada bacaan mat yang dibaca 2 ketukan. Dhamma bertemu wawu sukun dan juga ini ada fathah berdiri. Lam alif. Wawu bertemu dengan alif. Semuanya dibaca panjang 2 ketukan. Kita ulangi bersama-sama lagi ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Shadaqallahul 'azim. Nah, teman-teman silakan mengulanginya ya supaya lebih hafal.
Sekarang kita akan belajar bersama-sama beberapa hukum bacaan yang ada di dalam penggalan surat Al-Maidah ayat 2. Kita temukan alif lam khomariyah, yaitu alif lam bertemu dengan huruf ba. Membacanya, alif lamnya dibaca alal birri, alal ini ya. Selanjutnya ada alif lam syamsiyah. Alif lam bertemu dengan huruf ta, letaknya di sini teman-teman. Kemudian ada mad tabi'i atau mad asli. Huruf ain dibaca panjang 2 harokat. A. Kemudian ada dhammah bertemu dengan wawu sukun. Ada di sini ada fathah berdiri. Dan juga ada qalqalah sugro, wattaqwa di sini. Qaf berharokat sukun dibaca mantul ringan di pertengahan kalimat wattaqwa di sini. Ya, ini di garis bawahi. Selanjutnya kita lanjutkan penggalan surat Al-Maidah ayat kedua lagi. Ada mad tabi'i, huruf ain dibaca panjang 2 harokat. Ain dibaca panjang 2 harokat. Kemudian ada dhammah bertemu wawu sukun. Dhammah bertemu dengan wawu sukun. Kemudian huruf wawu dibaca panjang 2 harokat. Di depannya ada alif. Wan. Begitu. Selanjutnya ada alif lam khomariyah. Alif lam bertemu dengan alif. Kemudian ada alif lam bertemu dengan ain. Selanjutnya ada qalqalah sugro. Dal berharokat sukun dibaca memantul secara ringan. Wala'ud di sini. Lalu makna surat Al-Maidah ayat 2. Artinya adalah, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Di dalam penggalan surat Al-Maidah tersebut, kita diajak untuk tolong-menolong dalam hal kebajikan dan ketakwaan, dan juga harus saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan. Dan kita tidak diperbolehkan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan dalam permusuhan. Jadi kalau teman-teman diajak untuk hal-hal yang tidak baik, teman-teman harus berani menolaknya. Selanjutnya kita lanjutkan penggalan surat Al-Maidah ayat 3. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Shadaqallahul azim. Selanjutnya kita akan mempelajari beberapa hukum bacaannya. Alif lam khomariyah. Alif lam bertemu dengan huruf ya. Kemudian alif lam syamsiyah. Alif lam bertemu dengan huruf zal. Ya isal ladzi, alifnya tidak dibaca. Kemudian ada mad tabi'i atau mad asli. Kasroh bertemu dengan huruf ya sukun. Kasroh bertemu dengan ya sukun di sini. Kemudian ada di sini yang Ustazah garis bawahi ya. Kemudian ada dhammah bertemu huruf dengan wawu sukun. Dhammah bertemu wawu sukun. Lam dibaca panjang 2 harokat. Fala. Selanjutnya ada hukum bacaan ikhfa. Ikhfa artinya masuk, samar-samar dengung membacanya. Nun sukun bertemu dengan dal.
Min, begitu ya. Min, nun mati bertemu dengan dal. Kemudian ada idhar syafawi. Mim sukun bertemu huruf dengan fa. Dan wawu mim sukun bertemu dengan fa. Kemudian ada juga mim sukun bertemu dengan wawu. Idhar syafawi itu jika kita menemukan mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, maka cara membacanya dengan jelas di bibir dan mulutnya tertutup. Tahsauhum wah. Nah, di sini tertutup mulutnya. Kemudian dilanjutkan penggalannya. Alif lam qamariyah. Alif lam bertemu dengan huruf ya. Kemudian ada alif lam bertemu dengan alif. Lakumul is. Nah, di sini. Kemudian ada mat tobi'i. Kasro bertemu dengan huruf ya sukun. Kasro. Membacanya panjang 2 rakaat. Kemudian ada lam dibaca panjang 2 rakaat. Isla di sini. Kemudian ada mat lain yaitu fathah bertemu dengan huruf ya sukun. Di sini. Kemudian kalau mat lin itu membacanya lunak alai. Nah, di sini bukan panjang tapi membacanya lunak alai. Gitu ya. Idhar syafawi, mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf dal. Di sini. Kemudian ada mim sukun bertemu dengan nun. Kemudian ada mat iwad yaitu nun berharokat fathah tanwin diwakafkan di sini. Madinah. Kita lanjutkan arti dari surat Al-Maidah ayat 3 serta kandungannya. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Kemudian kandungan Surat Al-Maidah ayat 3 yaitu kita diajarkan hanya takut kepada Allah. Kemudian Allah telah menyempurnakan ajaran agama untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah ridho agama Islam sebagai agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan untuk surat Al-Hujurat ayat ke-12 dan 13. Surat Al-Hujurat itu surat yang ke-49. Kita baca bersama-sama ya. Surat Al-Hujurat ayat 12. Kita mulai dengan bacaan ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah. Innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Teman-teman bisa mengulanginya membaca surat Al-Hujurat ayat 12 ya. Kemudian beberapa hukum bacaan yang terdapat di surat Al-Hujurat ayat 12 yaitu alif lam syamsiyah, alif lam bertemu dengan huruf zal. Di
di sini. Kemudian ada alif lam bertemu dengan huruf za. Mad tabi'i, hukum bacaan mad tabi'i, kasroh bertemu dengan huruf ya sukun. Kemudian dhamma bertemu dengan huruf wawu sukun. Kemudian hukum bacaan selanjutnya yaitu ada idgham bi ghunnah, tanwin fathah bertemu dengan huruf mim. Idgham bi ghunnah ini membacanya dengan cara didengungkan, memasukkan dengan bi ghunnah, berarti dengan dengung. Kemudian ada hukum bacaan qalqalah sughra, huruf jim sukun, nama nujnab. Kemudian ada huruf ain, ba di sini ya, innaba. Di sini juga ada ba. Ada huruf ghain, ghain sukun, yagh. Di sini yagh. Selanjutnya, beberapa hukum bacaan selanjutnya yaitu ada idgham bi ghunnah, nun sukun bertemu dengan ya. Nun sukun bertemu dengan ya. Ayya, bukan anya tapi ayya. Kemudian ada tanwin dhamma bertemu dengan ro di sini. Burrahim. Bukan bunro tapi burro, langsung masuk ya. Kemudian ada mad tabi'i, kasroh bertemu dengan ya sukun. Kemudian ada dhamma bertemu wawu sukun. Mu. Hukum bacanya selanjutnya yaitu qalqalah sughra, kha sukun. Kha sukun di sini ya. Kemudian ada ha sukun di sini. Nah, sekarang kita belajar tentang arti surat Al-Hujurat beserta kandungannya ya. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkannya satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Kemudian kandungan surat Al-Hujurat ayat 12. Al-Hujurat itu adalah surat yang ke-49 yang berarti kamar-kamar. Yang pertama yaitu menjauhi sifat prasangka atau mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing, itu tidak diperbolehkan. Kemudian Allah menyamakan orang yang suka bergunjing seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu kita merasa jijik ya, itu tidak diperbolehkan kita menggunjing. Kemudian kita lanjutkan surat Al-Hujurat ayat ke-13. Kita baca bersama-sama ya, mulai dari ta'awud terlebih dahulu teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Sekarang kita belajar untuk tentang beberapa hukum bacaannya, yaitu ada hukum bacaan alif lam syamsiah. Alif lam bertemu dengan huruf nun.
di sini yang sudah digarisbawahi. Kemudian ada idgham bil ghunna, tanwin kasroh bertemu dengan huruf wawu. Membacanya zakariwa, bukan zakarin wa, tapi langsung masuk zakariwa, begitu. Kemudian ada tanwin fathah, di sini bertemu dengan huruf wawu juga. Syu'ubawa, bukan banwa, tapi langsung syu'ubawa. Kemudian ikhfa, membacanya sama-sama dengung. Nun sukun bertemu dengan zal, dan juga ada nun sukun bertemu dengan huruf sa. Min, sini. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan sa. Wa sa. Kita lanjutkan, ada idgham mim, mim sukun bertemu dengan huruf mim. Khalaqnakum min. Nah, membacanya langsung ditasydidkan. Kemudian mat, ada beberapa mat di sini, yaitu ya ayu. Nah, di sini matnya dibaca panjang 5 harokat. Disebut mat jaiz munfasil, dibaca panjang 5 harokat. Kemudian ada mat tabi'i, khalaqnakum. Nah, di sini fathah berdiri. Kemudian juga ada ja'alna, di sini fathah berdiri juga. Wa qaba'i. Nah, di sini ba'i disebut mat wajib mutasil, dibaca panjang 5 harokat. Ini juga walita'a, ini mat tabi'i, dibaca panjang 2 harokat, ain bertemu dengan alif. Kemudian ada idhar syafawi, mim sukun bertemu dengan huruf shin. Mim sukun bertemu dengan huruf shin. Nah, begitu. Selanjutnya kita pelajari lagi hukum bacaan penggalan kedua. Ada hukum bacaan ikhfa, dibaca sama-sama dengung. Nun mati bertemu dengan dal. Di sini. Kemudian ada idhar, idhar itu dibacanya jelas. Tanwin bertemu dhamma bertemu dengan ha. Tanwin dhamma bertemu ha. Alimun, khabir, mun jelas, khabir. Kemudian ada bacaan ghunnah, nun bertajdid, kita baca ghunnah. Nih. Inna berdengung. Di sini juga ada ya. Kemudian ada idhar syafawi, mim sukun bertemu dengan ain. Mim sukun bertemu dengan ain. Kemudian hukum bacaan selanjutnya yaitu ada mat tabi'i. Fathah berdiri pada huruf qaf. Huruf qaf, atqa. Nah, kasrah bertemu dengan ya sukun, alimun. Nih di sini juga ada di sini. Nah, khabir dibaca panjang 2 harokat. Nah, begitu teman-teman untuk hukum bacaannya. Kemudian kita lanjutkan arti surat Al-Hujurat ayat ke-13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Begitu untuk arti surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Selanjutnya, kandungan dari surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 yang pertama yaitu setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama di sisi Allah. Kelebihannya hanya terletak pada kadar ketakwaannya. Kemudian yang kedua yaitu manusia diciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan.
Yang ketiga, manusia dikumpulkan menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi teman-teman, yang membedakan itu bukan karena kepintaran, bukan karena derajat atau kekayaan, tetapi yang membedakan di antara kita semua itu di sisi Allah yaitu ketakwaannya. Alhamdulillah teman-teman, pembelajaran hari ini sudah selesai. Dari kita belajar untuk membacanya, mempelajari hukum bacaannya, dan juga mempelajari tentang arti dan kandungan dari penggalan surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 dan juga Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan mohon maaf bila banyak kekurangan dari saya. Insya Allah kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Ustazah tutup dengan bacaan tahmid. Kita baca bersama-sama yuk teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.